Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Libur Natal dan Tahun Baru, ratusan ribu penumpang padati 3 pelabuhan di Denpasar. Polri memasang 200 lebih kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di sejumlah wilayah di Bali untuk mengamankan liburan Natal dan Tahun Baru. Kunjungan wisatawan di kawasan Candi Dase Karangasem menurun drastis akibat proyek revitalisasi yang masih terus berlangsung. Berbagai dampak bencana di Bangli terjadi akibat cuaca ekstrim belakangan ini. Palang Merah Indonesia atau PMI Bangli saat ini siap siaga untuk mengantisipasi jika ada korban yang jatuh. Saat ini PMI Bangli memiliki ratusan anggota yang terlatih dan tersebar di seluruh desa di Bangli. Mereka siap siaga selama 24 jam untuk membantu korban. Sebagian di antara mereka bahkan menjadi pelatih di daerah lain atau kelompok-kelompok tertentu untuk memberikan pemahaman tentang navigasi kebencanaan. Ketua PMI Bangli Iwayan Diar meminta masyarakat waspada, khususnya saat beraktivitas di luar rumah. PMI di Kabupaten Bangli ini sudah terlatih dan sudah teruji. Tidak hanya di kabupaten, karena memang PMI seluruh Bali ini selalu bekerja sama. Kita akan punya relawan. Relawan PMI ini selalu siap di 24 jam dimanapun di Bali ini diterjunkan. Misalnya terjadi kemarin kayak di Denpasar, banjir, kita standby di sana. Ada relawan-relawan kita yang terus bergerak terkait dengan kemanusiaan dan kebencanaan. Cuaca ekstrim di sejumlah tempat di Bangli menyebabkan banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. Tidak sedikit korban terluka dan membutuhkan donor darah. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana akan menambah 15 daerah tujuan wisata baru di Buleleng untuk menggenjot pendapatan daerah. Dinas Pariwisata Buleleng mencatat retribusi daerah dari sistem e-ticketing pada tahun 2025 sebesar 4,5 miliar rupiah. Namun angka tersebut masih berada di bawah target 5 miliar rupiah. Ke-15 daerah tujuan wisata atau DTW baru tersebut akan masuk dalam daftar proyek pada tahun 2026. Dengan ekspansi ini, target pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pariwisata akan meningkat menjadi 9 miliar rupiah. Sejumlah objek wisata yang masuk daftar penambahan merupakan destinasi dengan kunjungan tinggi, namun belum menjadi subjek retribusi. Di antaranya air terjun Tirta Buana di Desa Pegadungan, air terjun Jembong di Desa Ambengan, air terjun Kembar di Desa Gitgit, serta pantai Biorok dan Tanjung Budaya di Desa Pemutaran. Ini ada tambahan lagi 15 dari 25 yang sudah existing. Jadi objek baru ini memang memiliki potensi untuk peningkatan PAD dari sektor retribusi. Ada beberapa tempat yang sudah kita naikkan yang memang pengunjungnya lumayan banyak karena sudah berdasarkan kesepakatan kami dengan pengelola. Untuk tarif, Pemkab akan menetapkan harga tiket destinasi air terjun Rp45.000 per orang bagi wisatawan asing dan Rp15.000 hingga Rp20.000 bagi wisatawan domestik. Adapun untuk daerah tujuan wisata pantai, tarif dipatok Rp2.000 untuk wisatawan domestik dan Rp6.000 untuk wisatawan asing. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Kunjungan wisata di kawasan Candi Dase Karangasem menurun drastis akibat proyek revitalisasi yang masih terus berlangsung. Wisatawan merasa terganggu dengan perbaikan di sepanjang kawasan Hotel Puri Bagus hingga Karma Royal Buana yang panjangnya mencapai 5,5 km.
Suara bising membuat tamu hotel tidak nyaman sehingga mereka memilih memperpendek masa tinggal. Terkait kondisi ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem mengakui dan meminta maaf kepada seluruh pelaku wisata dan wisatawan. Sebelum proyek berjalan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menyosialisasikan kondisi tersebut karena proyek revitalisasi memakan waktu sekitar 3 tahun. Secara keseluruhan pastinya akan berdampak di bidang pariwisata, terutama pada saat kunjungan ke Candi Dase. Apakah itu dia wisatawan itu, apakah dia menginap atau tidak, pastinya akan berdampak. Tapi memang dari dulu sudah disosialisasikan dan juga dari pemerintah pusat dengan PUPR provinsi dengan PUPR Kabupaten Karangasem juga sudah menyampaikan pasti akan terjadi penurunan wisatawan yang akan menginap di kawasan Candi Dase. Ya. Tapi kedepannya pastinya setelah kegiatan revitalisasi itu selesai, pastinya akan berbeda dengan Candi Dase sekarang. Karena yang dulunya memang sisi pantainya memang sudah banyak tergerus, nanti akan dinormalisasinya. Dan itu perencanaan sudah dari kurang lebih hampir 3 tahunan sudah sempat disosialisasikan. Sebelumnya, sejumlah pengusaha hotel dan tamu mengeluh karena terganggu dengan suara bising yang berasal dari proyek. Pihak hotel mengaku sudah memberikan pengertian kepada para tamu, namun sebagian sulit menerima dan memilih pindah ke lokasi lain. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.